Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat untuk beraktivitas pada setiap harinya ya. Pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Tentunya materi yang akan kita bahas adalah tentang anak soleh, anak yang jujur dan amanah. Nah, semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang jujur dan juga amanah. Nah, sebelum memahami makna perilaku jujur, nih Pak Denis ingin menyampaikan satu cerita ya, cerita yang sangat luar biasa. Ceritanya tentang anak soleh yang jujur. Nah, dikisahkan suatu malam Khalifah Umar bersama dengan pengawalnya dia sedang berjalan menyusuri kota Mekah. Nah, Khalifah Umar ini dahulu beliau pemimpin di kota Mekah. Dia biasa tuh berjalan-jalan malam-malam agar dia lebih dekat dengan para rakyatnya. Sampai di pinggir kota Mekah, tiba-tiba Khalifah Umar ini tertarik nih ya dengan sebuah gubuk dan di sana terdengar ada percakapan antara seorang ibu dan anak. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini sepertinya tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok, Nak," keluh si ibu. Sambil tersenyum, anaknya pun menjawab, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita malah lebih banyak lagi mengeluarkan susunya. Namun Nak, aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu ini kita campur saja dengan air supaya kelihatan banyak?" ucap si ibu. "Jangan Bu, bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur saja pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan juga kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah Bu, ketidakjujuran itu akan menyiksa pada hati kita." Si anak menjawab sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, Nak? Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita," ucap si ibu. "Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, Bu. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya." Mendengar percakapan itu, Khalifah Umar merasa kagum dengan anak tersebut. Ternyata kemiskinan tidak membuat mereka melakukan perbuatan yang curang dan dimurkai oleh Allah. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, betapa besarnya manfaat daripada bersikap jujur. Nah, coba, apakah kalian sudah tahu apa itu jujur? Nah, jujur artinya berkata dan berbuat dengan benar, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan seharusnya. Jadi lawan dari jujur adalah dusta atau pembohong. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Ciri-ciri anak yang jujur diantaranya dia akan benar dalam ucapan, kemauan dan tekad. Jadi apa yang dia ucapkan adalah yang benar adanya, tidak berbohong. Kemudian bila berjanji ditepati. Lalu bila dipercaya dia tidak hianat. Nah, orang jujur itu seperti itu ya, ketika dipercayai dia tidak akan mengkhianati, ketika dia berjanji dia tidak akan mengkhianati. Kemudian suka juga berbuat kebaikan. Nah, apa keuntungan anak-anak yang jujur? Nah, anak-anak yang jujur ini akan diberkahi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah juga senang sekali kepada orang-orang yang jujur. Kemudian disenangi juga oleh sebuah orang. Tidak ada yang akan menjauhi orang-orang yang jujur. Nah, kemudian juga memiliki banyak teman karena kita jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain. Lalu akan memiliki hati yang tenang dan senang karena tidak pernah berbohong. Jadi kalau orang yang berbohong itu hatinya tidak akan tenang. Nah, yang terakhir, dia juga akan dikasihi dan disenangi oleh orang tua dan guru karena bersikap jujur. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, perilaku terpuji berikutnya adalah sikap amanah. Nah, apa itu amanah? Amanah itu
artinya dapat dipercaya. Jadi orang yang amanah akan menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Misalkan ketika dipercayai untuk dititipkan barang, maka orang yang amanah dia akan menjaganya dengan baik, tidak akan merusak atau memberikannya ke orang lain tanpa seizin yang punya. Nah, perilaku amanah ini dapat kita contoh dari kisah Nabi Muhammad SAW. Saat kecil pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ini sudah mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Nah, dalam berdagang, beliau ini selalu bersikap amanah, selalu terpercaya. Jadi barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Nah, dengan sikap itunya, Nabi Muhammad SAW ini diberikan gelar Al-Amin. Jadi diberikan gelar orang yang dapat dipercaya. Saking sangat terpercayanya dan saking amanahnya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita ini harus dapat meneladani perilakunya. Apa saja Pak contoh perilaku amanah yang bisa kita tiru? Nah, yang pertama rajin belajar nih ya. Nah, rajin belajar ini juga termasuk sikap amanah ya. Kenapa Pak? Karena dengan rajin belajar kita sudah menjaga amanah orang tua kita yang menyekolahkan kita. Di orang tua kita tuh sudah percaya kepada kita kalau kita itu harus belajar. Maka sikap amanah kita adalah dengan rajin belajar. Nah, kemudian menjaga nama baik orang tua kita. Nah, kita diberi amanah oleh orang tua untuk berperilaku baik ke keluarga, ke teman, ke guru, dan ke yang lainnya. Nah, kalau amanah itu tidak kita tepati, maka itu akan merusak nama baik orang tua kita. Jadi kita harus menjaga amanah itu ya. Kemudian mengerjakan tugas sekolah juga. Nah, itu juga merupakan amanah karena kita sudah dipercayai untuk sekolah. Maka kalau ada tugas-tugas sekolah, kita harus mengerjakannya. Kemudian juga menjaga nama baik guru dan sekolah. Gitu ya. Nah, kemudian Pak, kalau orang amanah itu terpercaya. Nah, lawan dari amanah apa Pak? Nah, lawan dari amanah itu adalah hianat. Jadi ada yang terpercaya, ada yang hianat tuh lawannya. Nah, orang-orang yang hianat itu termasuk golongan orang-orang yang munafik ya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Baiklah, seperti itu materi anak soleh tentang sifat jujur dan amanah yang sudah Pak Din sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Oke, Pak Din tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.